Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel Natagama Televisi, saluran televisi pembelajaran. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang seri kedua dari materi APBN dan APBD. Pada video seri kedua ini, kita akan membahas tentang APBD yang merupakan materi kelas 11 SMA atau MA. Dibawakan oleh saya, Walid Hamidi, untuk Anda sekalian. Saya ingatkan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu karena itu mudah bagi Anda, tetapi sangat berarti bagi kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar nanti Anda mendapatkan notifikasi dari kami. Sahabat Natagama Televisi, inilah indikator pencapaian kompetensi pada tayangan video ini. Yang pertama, menjelaskan definisi APBD. Kemudian yang kedua, landasan hukum APBD. Yang ketiga, menjelaskan fungsi dan tujuan APBD. Yang keempat, menjelaskan mekanisme penyusunan APBD. Kemudian indikator yang kelima, menjelaskan postur APBD. Itulah indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai melalui tayangan video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kemudahan bagi kita semua dalam memahami materi ini. Sekarang kita akan masuk terlebih dahulu ke indikator pencapaian kompetensi yang pertama, yaitu kalian memahami definisi dari APBD. APBD ini singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Nah, apa itu pengertian APBD? Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Nah, kalau kita bandingkan dengan APBN, maka APBN itu adalah rencana keuangan untuk level nasional, maka kalau APBD adalah rencana keuangan untuk level daerah. Nah, APBD ini merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun. Di sini ada kalimat rencana keuangan tahunan. Artinya di sini masanya itu 1 tahun yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kemudian kalau kita cermati di sini ada kalimat bahwa APBD itu ditetapkan dengan peraturan daerah. Nah, apa itu peraturan daerah? Peraturan daerah provinsi atau nama lainnya dan peraturan daerah kabupaten atau kota atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Perda. Maksudnya apa ini? Ada kalimat nama lainnya. Maksudnya ada beberapa provinsi yang menggunakan istilah untuk peraturan daerah di sini bukan dengan kalimat perda. Seperti di Provinsi Aceh, istilah untuk perda itu adalah konun. Maka di sini ada kalimat nama lainnya. Nah, apa itu perda? Mari kita disimak di sini. Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Kembali kepada pengertian APBD di sini, maka APBD di sini harus persetujuan antara pemerintah daerah sebagai eksekutif atau pelaksana pemerintahan di daerah dengan DPRD selaku legislatif dalam kegiatan pemerintahan di daerah. Jadi harus ada kesepakatan bersama, maka nanti APBD ini baru bisa ditetapkan. Namun, bila tidak terjadi kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD, maka nanti ada langkah atau solusi yang lain. Itu nanti kita bahas dalam slide berikutnya. Oke, itulah pengertian dari APBD. Selanjutnya kita akan masuk ke indikator pencapaian kompetensi yang kedua, yaitu kalian memahami apa saja dasar hukum pelaksanaan APBD. Ada beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan APBD. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Pemda. Ada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Inilah beberapa peraturan-peraturan ya yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan APBD dan tata cara bagaimana penyusunan
pengelolaan serta pengawasan dari APBD. Setelah tadi kita mempelajari tentang berbagai peraturan terkait dengan dasar hukum APBD, mari sekarang kita simak salah satu peraturan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Nah, dalam pasal 6 dalam undang-undang tersebut membahas tentang pembagian kekuasaan keuangan negara. Seperti yang pernah kita pelajari dalam video sebelumnya, yaitu video tentang APBN, kita sudah mengetahui bersama kalau presiden di sini bertindak selaku CEO, Chief Executive Officer, atau kalau dalam perusahaan itu dia direktur utamanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara. Nah, menurut pasal 6, sebagai implikasi desentralisasi, maka pengelolaan keuangan negara di sini diserahkan kepada gubernur atau bupati atau wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi di sini presiden menyerahkan kepada gubernur atau wali kota atau bupati dalam hal otoritas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah. Nah, gubernur nanti terkait dengan penyusunan APBD daerah tingkat 1 atau provinsi. Sedangkan wali kota atau bupati nanti terkait dengan penyusunan APBD daerah tingkat 2 atau kabupaten atau kota. Jadi nanti APBD itu dibuat untuk level daerah tingkat 1 atau provinsi dan untuk daerah tingkat 2 atau APBD kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya masih nih terkait dengan pembagian kekuasaan, mari kita simak di sini PP nomor 12 tahun 2019 terkait dengan pembagian kekuasaan dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Jadi setelah tadi presiden itu menyerahkan kepada gubernur atau bupati atau wali kota, maka di sini gubernur, bupati atau wali kota itu sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemda dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, selanjutnya di sini gubernur, bupati atau wali kota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada yang pertama di sini adalah sekretaris daerah atau sekda. Sekda di sini bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Nah, selanjutnya mari kita lihat juga di sini gubernur atau bupati atau wali kota itu menyerahkan kekuasaan pengelolaan kepada kepala SKPKD atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Nah, kepala SKPKD di sini itu bertindak sebagai pengguna anggaran yang juga dia adalah pengelola keuangan daerah. Nah, kalau dalam hal pengelolaan keuangan negara, maka kepala SKPKD ini mirip dengan Menteri Keuangannya. Dia sebagai pengguna anggaran sekaligus juga sebagai pengelola dari keuangan daerah. Nah, kemudian pihak yang lain di sini adalah kepala SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran. Nah, inilah pejabat-pejabat operasionalnya, mereka yang akan menggunakan anggaran. Demikianlah pembagian kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kita akan masuk ke indikator pencapaian kompetensi yang ketiga, yaitu kita memahami tujuan APBD. Nah, berikut ini beberapa tujuan APBD, di antaranya 1. Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal. Misalnya begini, Pemda ingin mengentaskan kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran, atau mengendalikan laju inflasi yang ada di daerah. Itu termasuk dalam tujuan-tujuan fiskal. Nah, tujuan fiskal yang seperti tadi, itu bisa dicapai oleh Pemda dengan cara Pemda menuangkan program dan kebijakan dalam APBD. Kemudian tujuan yang kedua, meningkatkan pengaturan atau juga koordinasi di tiap bagian yang berada di lingkungan
lingkungan Pemda, koordinasi antar tiap-tiap bagian, koordinasi antara masing-masing SKPD. Misalnya begini, Pemda ingin mengatasi kebanjiran di wilayahnya, maka Pemda bisa menuangkan program yang terpadu antara misalnya Dinas Kebersihan dengan Dinas Pekerjaan Umum. Program yang terpadu tadi bisa dituangkan oleh Pemda dalam APBD. Nah, kemudian yang ketiga, menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa. Kemudian tujuan yang keempat, menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah. Mana ini yang perlu didahulukan pengeluarannya, mana yang perlu dibangun dahulu, mana yang bisa ditunda. Nah, prioritas-prioritas tadi itu nanti bisa dituangkan oleh Pemda melalui anggaran yang dituangkan dalam APBD. Itulah beberapa tujuan dari APBD. Masih di indikator pencapaian kompetensi yang ketiga, selanjutnya kita akan memahami apa fungsi APBD. Pada pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa APBD memiliki fungsi otorisasi, stabilisasi, distribusi, perencanaan, pengawasan, dan alokasi. Mari kita breakdown, kita bahas satu persatu masing-masing fungsi ini. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, mari kita simak fungsi masing-masing APBD. Background dari PowerPoint ini adalah gambar Balai Kota DKI Jakarta yang merupakan kantor gubernur. Gubernur adalah eksekutif, pelaksana dari pemerintahan. Kaitannya dengan anggaran, maka eksekutif adalah pengelola sekaligus pengguna anggaran. Saya akan mengkaitkan ini dengan fungsi APBD. Fungsi yang pertama dari APBD adalah fungsi otorisasi. Anggaran daerah itu menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Otorisasi itu artinya wewenang. Dengan adanya APBD, maka eksekutif di sini selaku pengelola dan pengguna anggaran, dia memiliki wewenang untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Jadi, eksekutif memiliki wewenang dalam penggunaan pendapatan dan belanja karena ada APBD. Itulah fungsi otorisasi dari APBD. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi perencanaan. Anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen, bagi eksekutif di sini, bagi pengelola dan pengguna anggaran dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi yang ketiga, yaitu fungsi pengawasan. Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Artinya di sini APBD itu dapat dijadikan sebagai alat untuk menilai apakah penyelenggaraan pemerintahan daerah, apakah kegiatan pengelolaan dan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh eksekutif di sini sesuai tidak dengan apa yang sudah ditetapkan. Nanti ada pihak-pihak lain yang akan bertugas untuk mengawasi bagaimana penggunaan dan pengelolaan anggaran oleh eksekutif. Maka di sini APBD itu memiliki fungsi pengawasan. Selanjutnya kita masuk ke fungsi yang keempat, yaitu fungsi alokasi. Alokasi itu artinya membagi-bagi. Maka nanti ketika membagi-bagi anggaran, anggaran daerah ini harus bisa diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Misalnya di sini APBD DKI Jakarta. Maka APBD DKI Jakarta harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan di sini, mengurangi pemborosan sumber daya dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian yang ada di wilayah DKI Jakarta. Kemudian fungsi yang kelima adalah fungsi distribusi. Distribusi itu artinya menyalurkan. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Artinya nanti pendapatan yang diterima oleh Pemda harus bisa disalurkan, didistribusikan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Misalnya kita lihat di sini, mana ini wilayah-wilayah di DKI Jakarta yang masih minus. Maka nanti pendapatan DKI Jakarta itu diarahkan untuk membangun wilayah-wilayah yang masih minus. Membangun mana ini? Masyarakat DKI Jakarta yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Maka yang seperti itu adalah kebijakan yang memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. APBD bisa dijadikan sebagai alat untuk melakukan pemerataan pembangunan, alat untuk mengurangi ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Maka itu menunjukkan fungsi distribusi dari APBD. Kemudian fungsi yang keenam, fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Jadi di sini APBD harus bisa dijadikan alat agar tercapai keseimbangan ekonomi dalam perekonomian daerah. Oke, inilah 6 fungsi APBD. Sahabat Natagama Televisi, sekarang kita akan masuk ke indikator pencapaian kompetensi yang keempat, yaitu kalian memahami mekanisme penyusunan APBD. Diawali dari di sini, kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang APBD disertai dokumen pendukung. Disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama. Kapan disampaikan? Paling lambat 60 hari sebelum 1 bulan tahun anggaran berakhir atau minggu pertama bulan Oktober. Jadi di sini DPRD bersama Pemda kemudian membahas rancangan perda tentang APBD. Nah, paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran itu harus ada keputusan. Tahun anggaran itu adalah dimulai dari 1 Januari. Maka di sini paling lambat 1 bulan sebelumnya berarti di awal Desember. Jadi awal Desember ini harus ada kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah. Apakah rancangan perda tadi diterima atau tidak? Nah, jika disetujui atau diterima, maka rancangan perda tentang APBD akan ditetapkan menjadi perda APBD. Namun, jika tidak dicapai kesepakatan antara DPRD dengan kepala daerah atau Pemda, maka nanti kepala daerah bisa menyusun rancangan perkada tentang APBD. Nah, ini beda dengan perda. Kalau perda itu harus kesepakatan atau harus ada persetujuan dari DPRD, tetapi kalau perkada tidak perlu kesepakatan atau persetujuan dengan DPRD. Nah, jadi di sini jika tidak terjadi kesepakatan, maka kepala daerah bisa menyusun rancangan perda tentang APBD. Namun ada persyaratannya di sini. Paling tinggi angka APBD-nya itu adalah sama dengan tahun anggaran sebelumnya. Nah, rancangan perkada ini akan disahkan oleh Mendagri untuk APBD level provinsi dan akan disahkan oleh gubernur untuk APBD level kabupaten atau kota menjadi perkada atau menjadi peraturan kepala daerah tentang APBD. Maka kalau kita menyimak penjelasan ini, APBD itu bisa ditetapkan melalui perda, bisa pula ditetapkan melalui perkada atau peraturan kepala daerah. Itulah mekanisme penyusunan APBD. Selanjutnya dalam hal pengawasan APBD, maka pengawasan pelaksanaan APBD secara prinsip sama dengan pengawasan APBN, yaitu terdapat pengawasan eksternal dan pengawasan internal. Pengawasan eksternal terhadap APBD itu dilaksanakan oleh Mendagri, BPK, dan DPRD. Sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh kepala daerah atau Pemda sendiri melalui instansi-instansinya seperti Inspektorat atau Bawasda. Sahabat Natagama Televisi, sekarang kita akan masuk ke indikator pencapaian kompetensi yang kelima, yaitu kalian memahami bagaimana postur APBD. Berikut ini adalah postur APBD. Terdapat 3 komponen besar dari APBD. Yang pertama adalah pendapatan daerah, kemudian belanja daerah, dan yang ketiga adalah pembiayaan daerah. Nah, pendapatan daerah
terdiri dari 3 komponen. 1. Pendapatan asli daerah atau PAD. Kemudian dana perimbangan. Dan yang ketiga, pendapatan daerah lain yang sah. Sedangkan komponen dari belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Nah, selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah nanti bisa surplus, bisa defisit. Mari kita breakdown ya, kita kupas masing-masing komponen ini. Selanjutnya kita akan bahas terlebih dahulu komponen yang pertama dari APBD, yaitu pendapatan daerah. Apa itu pendapatan daerah? Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Nah, ada 3 komponen dari pendapatan daerah. 1. Pendapatan asli daerah atau PAD. Yang kedua, dana perimbangan. Dan yang ketiga, pendapatan daerah lain yang sah. Mari kita bahas satu persatu. Pendapatan asli daerah atau PAD merujuk pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itulah definisi dari pendapatan asli daerah. Kemudian di sini ada beberapa komponen yang termasuk pendapatan asli daerah. Yang pertama adalah pajak daerah atau pajak yang dipungut oleh Pemda. Misalnya pajak bumi dan bangunan, pajak tontonan, pajak reklame. Nah, pajak-pajak seperti itu adalah pajak daerah yang merupakan bagian dari pendapatan asli daerah. Kemudian yang kedua, restribusi daerah. Misalnya restribusi dari parkir. Itu adalah termasuk pendapatan asli daerah. Kemudian komponen yang ketiga dari pendapatan asli daerah adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau keuntungan dari Pemda yang berasal dari penyertaan kekayaan daerah pada BUMD atau BUMN atau BUMS, sehingga nanti keuntungan yang didapat BUMD, BUMN, dan BUMS akan menjadi bagian dari pendapatan asli daerah. Nah, komponen yang keempat dari pendapatan asli daerah adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nah, apa saja ini yang termasuk lain-lain PAD yang sah? Mari kita simak di sini. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, lain-lain PAD yang sah itu meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Kemudian bisa berupa dari jasa giro, pendapatan bunga, atau keuntungan selisih kus dan komisi atau potongan dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa, atau pula bisa berupa denda pajak. Nah, itulah yang termasuk dari lain-lain PAD yang sah. Kemudian, komponen yang kedua dari pendapatan daerah adalah dana perimbangan. Saya tidak akan lagi membahas ini karena sudah pernah dibahas dalam pembahasan materi tentang APBN. Nah, kalau kita cermati di sini, pada APBN, dana perimbangan itu ada pada komponen pengeluaran. Sedangkan pada APBD, dana perimbangan di sini ada pada komponen pendapatan daerah. Nah, yang termasuk dana perimbangan di sini misalnya dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Kemudian komponen yang ketiga dari pendapatan daerah adalah pendapatan daerah lain yang sah, yang bisa berupa dari hibah, dana darurat. Nah, untuk Provinsi Papua dan Provinsi Aceh, ada di sini yang termasuk pendapatan daerah yang lain yang sah adalah dana otonomi khusus atau keistimewaan. Kemudian untuk APBD level kabupaten atau kota, maka dalam komponen pendapatan daerahnya ada yang disebut di sini dana bagi hasil pajak dari provinsi atau bantuan keuangan dari provinsi, dan ada juga di sini dana desa yang berasal dari pemerintah pusat untuk APBD level kabupaten atau kota. Nah, itulah komponen dari pendapatan daerah. Selanjutnya kita akan membahas dari sisi belanja daerah. Ada 2 jenis belanja daerah,
adalah satu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Di manakah letak perbedaannya? Mari kita simak. Menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program yang merupakan penjabaran kebijakan SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Jadi perbedaannya, belanja tidak langsung ini tidak terkait secara langsung dengan program. Sedangkan belanja langsung, belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program. Nah, itulah perbedaan antara belanja tidak langsung dan belanja langsung. Nah, apa saja yang termasuk belanja tidak langsung? Misalnya, 1. Belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, bagi hasil kepada kabupaten atau kota. Nah, ini untuk APBD provinsi nih. Kemudian bagi hasil kepada pemerintahan desa, bantuan keuangan kepada kabupaten atau kota dan pemerintahan desa. Kemudian belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Itulah komponen-komponen dari belanja daerah. Selanjutnya kita akan membahas komponen dari APBD yang berikutnya, yaitu terkait dengan surplus atau defisit dan komponen pembiayaan daerah. Nah, selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah maka akan mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Surplus itu kalau pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah. Defisit adalah sebaliknya. Nah, maka dalam hal APBD itu diperkirakan surplus, artinya ketika kebijakan APBD-nya itu pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja, maka nanti surplus itu diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal atau investasi daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat atau Pemda lain, atau untuk pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Jadi nanti surplusnya itu dipakai untuk itu. Nah, itu disebut sebagai pengeluaran pembiayaan. Nah, kemudian dalam hal APBD diperkirakan defisit, maka ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bisa bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Nah, ini disebut sebagai penerimaan pembiayaan. Jadi di sini ada konsep yang berbeda nih. Ada konsep pengeluaran pembiayaan dan konsep penerimaan pembiayaan. Sahabat Natagama Televisi, agar nanti kalian lebih memahami konsep penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, maka mari kita simak tayangan slide berikut ini. Kita mulai dari atas dulu. Apabila sebuah APBD menganut kebijakan anggaran defisit, artinya ketika format dalam APBD tersebut belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah sehingga terjadi defisit anggaran, maka untuk menutup defisit tadi atau untuk mengcover belanja yang terlalu besar dibandingkan dengan pendapatan, maka perlu yang disebut sebagai penerimaan pembiayaan. Apa saja bentuk penerimaan pembiayaan? Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya, bentuk penerimaan pembiayaan itu bisa berasal dari pinjaman pihak lain, bisa pula berasal dari penjualan aset-aset Pemda, bisa pula nanti didapatkan dari selisih lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Oleh karena itu nanti setelah dijumlahkan dengan penerimaan pembiayaan, maka nanti pendapatan daerah itu akan sama dengan belanja daerah. Jadi, tujuan dari penerimaan pembiayaan adalah untuk menutup defisit APBD. Nah, kemudian apabila sebuah anggaran itu menganut kebijakan anggaran surplus, artinya dalam format APBD tersebut pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah. Ini ada surplus, ada selisih lebih dari pendapatan daerah. Maka, selisih lebih dari pendapatan daerah
daerah tadi harus dicantumkan dalam anggaran. Selisih itu dipergunakan untuk apa? Nah, itulah yang disebut sebagai konsep pengeluaran pembiayaan. Nah, pengeluaran pembiayaan tadi bentuknya apa saja? Bisa nanti berbentuk pinjaman kepada pihak lain. Bisa pula nanti berbentuk penyertaan modal Pemda pada BUMN, pada BUMS atau BUMD, atau bisa pula nanti dipakai untuk membayar pokok utang. Nah, itulah yang disebut sebagai konsep pengeluaran pembiayaan yang ditujukan untuk merinci selisih lebih atau surplus dari pendapatan daerah. Paham? Itulah konsep penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sahabat Natagama Televisi, selanjutnya mari kita simak contoh APBD dari sebuah daerah. Nah, berikut ini adalah APBD dari Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020. Ada pendapatan di sini. Kalau kita lihat sisi pendapatan berjumlah 2,55 triliun. Terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemudian pada sisi belanja berjumlah 2,85 triliun yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Maka kalau kita mencermati APBD ini, APBD Kalimantan Utara di sini menganut kebijakan anggaran yang defisit. Kenapa? Karena pendapatannya di sini lebih kecil daripada belanja. Ada defisit sebesar 0,3 triliun. Ya, sekitar ini ya, karena ini faktor pembulatan. Kemudian, defisit ini harus ditutup. Artinya, dalam APBD di sini harus mencantumkan bagaimana cara menutup kekurangan dari pendapatan Kalimantan Utara di sini. Nah, kita lihat di sini dicantumkanlah pembiayaannya, yaitu namanya ini pembiayaan daerah. Nah, karena defisit, maka kalimatnya di sini adalah penerimaan pembiayaan daerah. Nah, kalau kita melihat di sini, penerimaan pembiayaan daerah di sini bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang berjumlah 298,75 triliun. Yang sekali lagi karena faktor pembulatan ya, di sini menjadi 0,3 triliun. Artinya, kalau kita melihat seperti ini, berarti defisit ini dibiayai dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Tidak ada unsur pinjaman atau unsur yang lain untuk menutup defisit anggaran dari. Anda sudah menonton tayangan video kami. Jika masih ada pertanyaan, saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa berikan like untuk video ini. Dan jika Anda menganggap tayangan ini menarik dan berguna bagi orang lain, silakan share. Saya ingatkan kembali, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah subscribe, jangan lupa aktifkan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel Natagama Televisi.